Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Ardiansah. Di sini saya berpresentasi untuk memenuhi tugas UAS Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Ibu Adiska. Langsung saja dari temanya problematisasi hukum ketenagakerjaan dan solusinya. Ada table of contents, yang pertama ada pendahuluan, kedua permasalahan, ketiga solusi, keempat kesimpulan. Pendahuluan. Tentang gambaran umum ketenagakerjaan di Indonesia menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara tersebut. Dengan populasi yang besar dan beragam sektor ekonomi, Indonesia memiliki lanskap ketenagakerjaan yang kompleks. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, masih terdapat tantangan seperti isu upah minimum, pekerja informal, dan hak-hak pekerja. Mengapa permasalahan hukum ketenagakerjaan itu penting? Itu penting karena mempengaruhi perlindungan hak-hak pekerja, stabilitas sosial dan ekonomi, kesejahteraan pekerja, keadilan, investasi, dan kemakmuran. Penyelesaian yang tepat terhadap masalah-masalah ini dapat meningkatkan kondisi kerja dan keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya ada tantangan dalam hukum ketenagakerjaan. Permasalahannya, yang pertama, ketidakseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi ketika kekuatan atau keuntungan cenderung lebih condong kepada pengusaha daripada pekerja. Ini dapat terjadi karena perbedaan dalam kekuatan tawar, kondisi kerja yang tidak aman atau tidak layak, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaksetaraan dalam pembagian keuntungan. Dampaknya dapat berupa ketidakpuasan pekerja, konflik industri, dan dampak negatif pada produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang mengurangi ketidakseimbangan ini. Yang kedua, kurangnya perlindungan bagi pekerja informal merujuk pada situasi di mana pekerja sektor informal tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum, jaminan sosial, dan hak-hak kerja yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status kerja, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, tidak adanya regulasi tentang upah minimum dan jam kerja, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak buruh. Dampaknya termasuk kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang besar. Lalu ada solusinya. Pembaharuan peraturan tentang perjanjian kerja merupakan langkah penting dalam menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dipengaruhi dalam peraturan perjanjian kerja, termasuk yang pertama, ketegasan dan kecukupan ketentuan, memastikan bahwa perjanjian kerja mengandung ketentuan yang jelas dan cukup untuk melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha. Hal ini termasuk ketentuan tentang upah, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya yang relevan. Kedua, ketentuan kontrak fleksibel, menyediakan ketentuan yang memungkinkan fleksibilitas dalam kontrak kerja, seperti kontrak sementara atau kontrak paruh waktu, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pekerja. Yang ketiga, perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan, memperkuat ketentuan yang melarang diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau disabilitas. Yang keempat, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak adil. Nah, pembaharuan peraturan perjanjian kerja yang komprehensif dan seimbang dapat meningkatkan kondisi kerja, memperkuat hubungan antara pekerja dan pengusaha, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif bagi semua pihak yang terlibat. Masuk lagi ke solusi, yang pertama ada peningkatan upah. Peningkatan upah minimum, menetapkan upah minimum yang memadai untuk memastikan bahwa pekerja dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Kedua, ada regulasi perlindungan pekerja, yaitu memperkuat regulasi yang melindungi hak pekerja seperti jam kerja yang wajar, cuti yang layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja informal. Membuat kebijakan yang mendukung pekerja informal dengan memberikan akses terhadap program-program jaminan sosial dan pelindungan hukum yang memadai. Keempat, ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar kerja. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kebijakan baru yang berpihak pada kepentingan pekerja dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Terakhir, kesimpulannya, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja memiliki relevansi yang besar dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hukum ketenagakerjaan, seperti ketidakseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta kurangnya perlindungan hak bagi pekerja informal, langkah-langkah ini menjadi sangat penting. Dengan pembaharuan peraturan, perjanjian kerja, dan penguatan perlindungan hukum bagi pekerja informal, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pekerja dengan meningkatkan hak-hak dan kesejahteraan mereka, tetapi juga berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, pentingnya langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini merupakan hal penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.